Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ini, Rasul Paulus memberikan dorongan dan penghiburan kepada jemaat Tesalonika. Ia berdoa untuk jemaat Tesalonika agar mereka memiliki tanggung jawab dan pengorbanan di dalam hidupnya, karena kebaikan Allah dan kasih-Nya sudah tampak bagi mereka bahwa Injil tidak hanya dalam perkataan, melainkan sudah ada di dalam iman mereka. Bila iman itu benar, maka iman itu akan bekerja. Iman akan bekerja pada Allah melalui perilaku, perkataan, dan pikiran kita, sehingga Allah yang setia akan selalu menyertainya. Di dalam doa, Rasul Paulus meyakinkan bahwa Allah akan melakukan apa yang diinginkannya. Allah akan menggenapi janji-janjinya, dan Ia akan memelihara kita dan menyempurnakan segala pekerjaannya terhadap kita. Kesetiaan adalah sikap total dalam hubungan. Kesetiaan bukanlah ikut-ikutan tanpa pendirian, melainkan kesediaan untuk terlibat dengan segala resiko yang ada. Artinya, setia bukanlah melakukan suatu kegiatan atau sifat yang kita ulang-ulangi tiap hari, tetapi setia adalah mempertaruhkan diri kita untuk berproses menjadi lebih baik, bahkan menjadi sempurna sebagai pengikut Kristus. Sama seperti pahlawan yang berlatih dan bertarung dengan para penjahat untuk mengemban tanggung jawab seorang pahlawan. Maka kita sebagai orang Kristen harus selalu mengembangkan diri kita dan melawan segala hal tentang dosa yang mempengaruhi kekudusan kita untuk menunjukkan kesetiaan kita terhadap Allah. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari Nas hari ini, yakni pertama, kesetiaan Allah. Pesan utama dari pernyataan ini adalah tentang karakter kesetiaan Allah. Firman ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang setia dan dapat diandalkan. Ini mengajarkan bahwa Allah akan tetap memegang janji-janjinya kepada kita tanpa gagal. Pada saat-saat sulit atau ketidakpastian dalam hidup, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan atau mengkhianati kita. Allah tetap konsisten dan tidak berubah dalam janjinya. Dia akan selalu berpegang pada apa yang telah dijanjikan kepada umat-Nya. Kedua, panggilan kita. Ayat ini juga mengacu pada kenyataan bahwa Allah telah memanggil kita. Allah memanggil orang yang percaya untuk menjalani hidup dalam iman dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Panggilan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi ada tujuan yang lebih besar dalam hidup kita. Panggilan tersebut mungkin berhubungan dengan peran kita. Apakah kita sebagai anak-anak, pasangan, orang tua, atau sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai anggota gereja. Pernyataan ini mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan panggilan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Ketiga, penggenapan janji Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah akan menggenapi apa yang telah dijanjikannya bagi kita. Meskipun terkadang kita mungkin bisa saja mengalami kesulitan atau tantangan dalam mengikuti panggilannya, Allah tetap memiliki rancangan yang lebih besar yang akan diwujudkannya di dalam hidup kita. Allah akan memberikan pertolongan, perlindungan, dan penggenapan dari segala janjinya kepada mereka yang tetap setia dan percaya kepadanya. Penggenapan janjinya mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya bahwa apapun yang Allah janjikan, Dia akan menggenapinya tepat pada waktunya dan dengan cara yang terbaik. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk memberikan penghiburan, keyakinan, dan harapan kepada jemaat Tesalonika dan juga kepada kita, semua orang yang percaya. Dalam rangka merenungkan pernyataan Paulus ini, kita diundang untuk mengambil waktu dan memikirkan bagaimana karakter Allah yang setia dapat berpengaruh pada cara kita menjalani kehidupan
yang diberikan Allah. Kita dapat merenungkan panggilan kita, menguatkan kepercayaan kita pada janji-janji Allah, dan menumbuhkan harapan dalam rancangannya yang lebih besar bagi kita. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk hidup dalam ketaatan, kepercayaan, dan ketergantungan hanya pada Allah yang setia dan yang akan menggenapi janjinya di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur bagimu Tuhan. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau setia dan akan menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah kami tetap dalam kesetiaan kami mengikut Engkau dalam perjalanan kami, meskipun kami harus menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Biarlah kami tetap setia mengikut Engkau. Biarlah kami tetap beroleh kasih karunia dan rahmat daripada-Mu, sebab Engkau setia dan mengenapi janji-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi
mengasihi